Oke, saya Muhammad Aminuddin bersama dengan teman-teman kami mencoba membahas masalah transducer dan sensor. Oke, pendahuluan. Mengapa kami mengangkat masalah sensor dan transducer? Jadi dari masa ke masa teknologi itu mengalami perkembangan yang sangat cepat, terutama di bidang otomatisasi. Dalam hal ini di mana di industri-industri pabrik yang ada di seluruh dunia sudah mengaplikasikan atau menggantikan tenaga-tenaga manusia menjadi tenaga-tenaga semi otomatis atau full robot. Di mana kelebihan daripada menggunakan semi otomatis ini, sistem manufaktur dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang ada, baik itu secara perubahan secara produk ataupun mesin proses daripada produk tersebut. Untuk robotik itu sendiri ada FMS dan CIM. FMS itu sendiri itu adalah Flexible Manufacturing System, dan CIM itu Computerized Integrated Manufacture. Ini adalah contoh beberapa menggunakan teknologi FSM dan CIM. Dalam hal ini mungkin penulis tidak akan menjabarkan terlalu spesifik. Kita akan mengambil tema lebih ke sensor dan transducernya itu sendiri, karena dalam hal ini pasti tidak lepas dari peran sensor dan transducer itu. Oke, jadi input sistem kendali itu sendiri bisa berupa besaran-besaran yang ada di dunia ini, semacam besaran fisika, kimia, dan mekanik. Itu nanti akan dirubah menjadi besaran listrik. Itulah yang disebut dengan sensor. Sensor sendiri terdiri dari berbagai macam sensor radiasi, mekanik, panas, listrik, magnetik, dan kimia, dan berubah menjadi suatu transducer. Transducer sendiri bisa dihasilkan radiasi, mekanik, panas, listrik, magnet, dan kimia itu sendiri. Jadi sensor itu bagian daripada suatu transducer. Ini adalah gambaran umum mengenai sensor itu sendiri. Sensor itu sendiri sebenarnya terdapat pada diri manusia itu sendiri, di mana ada mata sebagai sensor optik penglihatan, sensor gas atau penciuman itu bisa diasumsikan dengan kata hidung, serta sensor peraba bisa diasumsikan sebagai lidah manusia itu sendiri, ataupun mikrofon itu telinga daripada manusia. Jadi menurut Sharon, definisi sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, baik berupa energi fisika, kimia, biologi, mekanik. Kesemua energi itu dalam hal ini kamera sebagai sensor penglihatan, telinga sebagai sensor pendengaran, dan LDR sebagai sensor cahaya. Sedangkan transducer itu sendiri yang di awal telah dijelaskan adalah sebagai suatu peranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi lainnya. Bagian dari masukan transducer itu disebut sensor. Makanya sensor itu adalah bagian daripada transducer. Sensor itu adalah masukan daripada transducer itu tersebut. Nah, bagian ini, sensor ini dapat mengindera suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubah menjadi bentuk energi yang lain. Ini sama seperti bagian sebelumnya. Sensor itu bagian inputan daripada suatu transducer. Energi masukan bisa berubah menjadi energi output, energi input dan output. Kalau menurut William D. tentang alat ukur merupakan suatu alat yang berfungsi memberikan batasan nilai atau harga dari gejala-gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan energi. Contohnya adalah alat ukur adalah voltmeter, ampermeter, dan speedometer. Itulah adalah alat ukur yang mungkin sering kita jumpai. Untuk persyaratan umum sebuah sensor dan transducer menurut Sharon adalah dia harus memenuhi cakupan linearitas, sensitivitas, dan respon time. Tapi kalau menurut Yayan IB, persyaratan umum sensor itu adalah ukuran fisiknya apa saja yang berubah, akuratkah alat tersebut, jangkauannya seberapa jauh, pengaruh kuantitas yang sedang diukur bagaimana, ketahanannya tuh bagaimana, serta harga dan adaptasinya itu, harga dan adaptasi daripada suatu sensor tersebut tuh cocok atau tidak.
linearitas. Oke, sensor itu sendiri seperti yang sebelumnya harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu diantaranya adalah linearitas. Linearitas adalah menghasilkan sinyalan keluaran yang berubah secara kontinu sebagai tanggapan terhadap masukan yang berubah secara kontinu. Contohnya adalah sensor panas, dapat menghasilkan tegangan sesuai dengan panas yang dirasakan. Jadi dalam hal ini kita bisa mengetahui perubahan input dan output dibandingkan dengan masukan berupa sebuah grafik. Contohnya seperti ini linear, jadi semakin tinggi temperatur semakin besar keluarannya. Kalau di sini non linear, semakin temperatur semakin besar, maka nilai keluarannya juga akan semakin besar. Yang kedua adalah tadi mengenai linearitas atau linearity, sekarang itu mengenai sensitivitas. Sensitivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Sensitivitas dinyatakan dengan bilangan yang menunjukkan perubahan keluaran dibanding unit perubahan masukan. Contoh sensor panas, sensitivitas 1 volt per 1 derajat contohnya. Jadi merubah 1 derajat itu sama dengan 1 volt atau 1 milivolt. Nah, linearitas juga mempengaruhi sensitivitas sensor. Nah, respon linear maka sensitivitas juga akan sama untuk jangkauan pengukuran secara keseluruhan. Ini adalah grafik sensitivitas suatu sensor. Sensor akan lebih sensitif pada temperatur yang tinggi. Jadi kalau temperaturnya sudah menunjukkan angka yang besar, sensitivitas alat tersebut akan semakin baik. Bila kita melihat dari jenis grafik ini. Ini sensor terhadap tanggapan waktu. Jadi seberapa cepatkah sensor itu terhadap perubahan masukannya itu terhadap waktunya. Kalau ini adalah lambat, untuk satu gelombang itu membutuhkan waktu katakanlah di sini 10 menit, sedangkan di sini hanya membutuhkan waktu 1/4-nya, sangat cepat. Ini adalah klasifikasi sensor berdasarkan fungsi dan penggunaan sensor. Sensor ada sensor thermal, sensor mekanik, sensor optik. Ini adalah beberapa contoh daripada sensor itu sendiri. Sensor thermal. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panaskah, temperatur, suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu. Contohnya adalah bimetal, transistor, termokotor, fototransistor, fotodioda. Yang ini adalah gambar daripada fototransistor dan LED. Ini ada sensor mekanis. Sensor mekanis adalah untuk mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti perpindahan atau pergeseran posisi, gerak lurus, melingkar, tekanan, aliran, level, dan lainnya. Contohnya adalah banyak mungkin strain gauge, LVDT, linear variable differential transformer, proximity, potentiometer, rod cell, Bourdon tube, dan lain-lain. Ini adalah contoh daripada Bourdon tube. Selanjutnya adalah sensor optik. Sensor optik itu mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya ataupun bias cahaya mengenai benda atau suatu ruangan. Contohnya ada photocell, pyrometric optik. Itu adalah contoh daripada sensor optik. Ini adalah contoh photocell sensor, di mana tegangan AC. Di sini terdapat photocell. Ini adalah medianya adalah lampu. Klasifikasi transducer. Sekarang transducernya itu sendiri. Transducer sendiri dibagi dalam hal ini dua, yaitu transducer yang self generating transducer atau membangkit diri sendiri, atau external power transducer, yaitu transducer yang membutuhkan energi dari luar. Contohnya adalah self generating transducer. Ini transducer yang memerlukan satu sumber energi, contoh piezoelektrik, termokouple, potentiometer, transistor. Jadi ciri transducer ini adalah dihasilkan suatu energi listrik dari transducer secara langsung. Dalam hal ini transducer berperan sebagai sumber tegangan itu sendiri. Sedangkan external power transducer ini memerlukan sejumlah energi dari luar untuk menghasilkan suatu keluaran. Contohnya RTD, potentiometer, NTC, semacam itu. Jadi kesimpulan yang penulis dapat adalah yang harus diperhatikan dalam memilih sensor dan transducer adalah apakah ukuran fisik sensor cukup memenuhi untuk dipasang pada suatu tempat diperlukan, apakah ia cukup akurat, apakah ia bekerja pada jangkauan yang sesuai, apakah ia mempunyai kuantitas yang sedang diukur, apakah ia mudah, apakah biaya yang terlalu mahal atau tidak. Ini adalah kesimpulan dari penulis mengenai sensor dan transducer itu sendiri.
Dan akhir kata, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.